Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun, hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Setelah sebelumnya, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan bahwa perubahan ini merupakan hal yang lumrah. Sebelumnya, sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya, Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998 bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Astacita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, Anda masih bersama One on One dan masih bersama dengan Kapus Pen TNI Majen Christomei Sianturi. Pak, tadi kalau kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana bentuk pembinaan dari pihak TNI sendiri untuk anak-anak nakal dalam tanda kutip dari Pemda Jawa Barat. Ini mungkin kita agak menyimpang sedikit, Pak, ini terkait dengan isu yang juga cukup isu panas. Iya. Panas ya belakangan ini, Pak ya. Ini seputar batalnya mutasi sejumlah jabatan ya, sejumlah jenderal nih. Sebenarnya apa sih, Pak, yang terjadi, Pak? Ya, jadi kan bahwa kalau dalam setiap surat perintah atau surat keputusan itu ada satu klausul, Pak ya. Apabila terjadi perubahan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Itu setiap surat keputusan pasti ada di klausul paling terakhir. Nah, jadi artinya sah-sah saja diadakan ralat di sini. Ya. Dan kenapa? Memang setelah Kep 554 angka Roma 4 2025 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025 itu, setelah dievaluasi berikutnya ada saran dari staf bahwa beberapa pati yang di bawahnya Pak Kunto itu, alurnya Letjen Kunto itu belum bisa bergerak, dikaitkan tugas dan tanggung jawabnya hari ini yang belum selesai. Ingat, Laksamana Muda Hersan berada di Koarmada 3 mengawasi bidang Papua. Ada di bawahnya PSR ada Pangkorin Lamil. Nah, terus Kaskogap 2, Kaskogap Wilhan 2. Jadi jabatan-jabatan tadi ternyata perlu ditahan dulu untuk rotasinya, mutasinya. Nah, kenapa tidak dibicarakan pada sidang Wanjakti sebelumnya? Ingat bahwa sidang Wanjakti itu hanya dipimpin oleh Panglima TNI dengan kepala staf, staf asisten personil. Nah, staf lain kan tidak ikut, staf intelijen, staf operasi. Nah, setelah skep itu dikeluarkan, adalah saran-saran dari staf lain bahwa, Pak, ini belum bisa bergeser karena tulis ABCDE, ancamannya hari ini beri ABCDE gitu. Sehingga Panglima TNI perlu mengeluarkan Kep 554A, angka 4 tahun 2005, tanggal 30 April 2025. Jadi nggak ada tekanan dari siapa-siapa, kan hanya berasumsi saja bahwa ini Letjen Kunto adalah anaknya Pak mantan Wapres Pak Tri Sutrisno, Wapres kita ke-6 ya, Pak Tri Sutrisno. Kemudian karena ada tanda tangan kemarin para purnawirawan, sehingga harus digeser, distafkhususkan, gantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang notabene mantan ajudan dan Sesmilpres zaman Pak Jokowi. Ini kan cocokologi ya, cocok-cocokan aja, digatuk-gatuki aja kalau kata orang Jawa gitu ya. Nah, kita melihatnya tidak ada ke sana gitu ya. Jadi itu murni karena tadi kebutuhan organisasi dan profesionalitas di bidangnya masing-masing tadi gitu loh, Mbak ya. Jadi nggak ada terkait itu sama sekali ya. Kalau memang kebetulan ya memang kebetulan, apa boleh buat gitu. Ya, tapi dibilang timing loh, timing nggak tepat. Sekarang gini, kenapa Kep itu harus dikeluarkan di akhir bulan April? Itu karena untuk mengakomodir pada tanggal 1 Mei itu ada pati-pati yang harus pensiun. Terakhir itu tanggal 30 April dia boleh pakai baju ini.
tanggal 1 Mei dia sudah nggak boleh lagi. Nah gitu. Jadi terakhir makanya perlu ada dikeluarkan surat keputusan atau surat perintah pada tanggal 29 dan 30 tadi gitu Pak. Nah, cuma kan ini kan pembatalan ini kan terjadi dalam waktu yang singkat gitu loh Pak, yang memang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya ini, makanya akhirnya menghadirkan asumsi bahwa ini ada sesuatu begitu. Ya kalau kita melihat Pangkostrat 7 jam dulu. Oke. Nah, ini udah 1 hari loh, lebih lama ini, gitu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan dari Pak. Dan tadi kan kebutuhan organisasi, perkembangan ancaman, yang memang ada tugas-tugas yang belum bisa ditinggalkan, sehingga perlu merevisi surat itu tadi. Dan itu kan rangkaian. Kalau satu tidak bergerak, berarti rangkaian lain tidak bergerak. Nah, gitu. Karena kan aluran kayak ini. Letjen Kunto digantikan Pak Ersan digantikan oleh Pangkolim Lamil digantikan Kas. Nah, kalau satu yang gerak, ya nggak gerak semua alurnya, gitu. Jadi ya diputuskan untuk dibatalkan. Dan kenapa di staf khususkan? Itu pasti dikotakan. Kan selalu berapa itu? Ya belum tentu, Mbak. Di kajian perwira tinggi itu, staf khusus belum tentu dikotakan. Mungkin beliau di staf khusus sementara untuk ditempatkan pada jabatan yang lain. Gitu. Karena tapi jabatan yang lain itu belum bisa tempati hari ini karena masih ada orangnya. Nunggu bulan depan pensiun. Nah, tapi ingat, yang namanya sidang Wanjakti itu sekali bersidang itu buat 3 bulan ke depan. Nah, jadi kalau kemarin sidang bulan April, berarti bulan Mei, Juni, Juli, gitu loh. Jadi nanti yang pensiun pada bulan Juni, sudah disidangkan pada saat itu, gitu loh. Sehingga ketika yang ini harusnya bergeser ke sana, oh dia baru pensiun pada bulan Juni, tunggu dulu sebentar. Nah, tapi yang ini gerbong sudah berjalan, ini di statusnya dulu untuk dimasukkan ke tempat nanti yang lebih baru gitu loh. Jadi nggak juga bahwa staf khusus itu jelek, nggak, tunggu dong gitu kan. TNI itu kan apa ya, organisasi tersendiri ya. Jadi biarkanlah kami untuk mengurusi organisasi kami ya gitu ya. Jadi yang tahu kami siapa yang cocok di A, siapa yang cocok di B kan ya kami gitu lah. Kan kami juga tidak bisa dong misalnya mencampuri urusan Sindo misalnya. Yang cocok jadi Pemda itu si A gitu kan. Yang tahu kan orang Sindo sendiri kan gitu lah. Sama kira-kira seperti itu gitu loh kira-kira ya. Jadi biarkanlah kami untuk mengatur diri kami di dalam itu gitu ya. Gitu ya. Toh tidak berefek atau melukai hak-hak masyarakat, kan organisasi TNI sendiri gitu ya. Ya, cuma saja kan memang sudah terlanjur stigma yang tadi negatif mungkin ya. Ya mungkin bisa dibilang negatif kali ya Pak ya ini ya, karena tadi ada suatu permasalahan gitu internal atau di baliknya itu. Dari pihak TNI sendiri bagaimana ini untuk mengkonfirmasi bahwa bukan hal itu sebenarnya yang terjadi begitu? Ya ini, saya jelaskan udah. Nah, terus mau tanya kemana lagi? Secara ada masyarakat luasnya, Pak? Ada teguran dari Presiden kepada, nggak ada. Terus Anda tahu dari siapa tegurannya? Mana buktinya? Gitu ya. Nah gitu adik, udah kami dari pihak TNI sudah mengklarifikasi, tidak ada. Ya sudah, kalau nggak percaya mau percaya siapa lagi gitu ya. Kami sudah memberikan penjelasan itu gitu, Mbak. Iya. Oke, ini kan Pak, saya konfirmasikan lagi ya Pak ya, mutasi kan tidak ada intervensi ya, atau tekanan politik dari pihak luar TNI ya Pak ya, benar ya Pak ya? Iya. Tidak ada, sama sekali tidak. Murni karena kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika ancaman hari ini. Tadi saya bilang ya, Pak Kunto sebagai Pangkop Wilayah 1, wilayah di Laut Cina Selatan. Kemudian Pak Hersan, Pangkop Armada 3, wilayah di Papua, yang sedang ada konflik. Pangkolim Lamil itu yang ngurus semua angkutan laut, yang saat ini memang sangat kita butuhkan gitu ya. Ada alutsista di situ, gitu ya. Kita mau beli kapal selam baru dan sebagainya gitu ya. Jadi ada tugas-tugas yang memang belum selesai hari ini dikaitkan dengan tugas dan jabatan perwira tinggi yang bersangkutan, sehingga perlu menunda itu pergeserannya. Nah, sehingga diputuskanlah bahwa rangkaian itu di drop dulu gitu loh. Kemudian kapan akan kembali diputuskan gitu untuk? Kalau sudah dibatalkan, berarti kan nanti akan dikocok lagi, diulang lagi. Alurnya apakah sama? Belum tentu. Nah, karena akan kita melihat bahwa ternyata Pak Hersan itu lebih cocoknya jangan ke situ, harusnya ke sini setelah perkembangan saat ini gitu. Pak Kolim Lamil ini seharusnya tadinya ke sana, harusnya ke sini, bisa lebih cocok lagi. Kayak gitu, sah-sah saja, Mbak. Jadi gitu. diperkirakan kalau misalnya memang nanti kemudian akan diputuskan kembali, akan ada perubahan tentunya rapat yang tidak. Lagi. Kan rapat lagi, Mbak. Kan gerbongnya udah berhenti, berarti rapat lagi. Rapat lagi kita. Berarti bisa jadi tidak jadi dimutasi juga ini untuk. Bisa jadi. Gitu. Dan tergantung nanti. Ingat loh, Pak, kalau di tentara itu ada
ada kata-kata 5 menit menentukan. Nah, jadi 5 menit itu bisa berubah gitu. Yang tadinya harus yang dilantik tidak jadi lantik. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu tadi gitu ya. Oke, ini juga ada di media sosial beredar dan di media-media online ya Pak ya. Beredar terkait dengan judol nih Pak. Judol yang dikabarkan banyak anggota TNI ini yang terlibat judol Pak. Seperti apa dari pihak TNI sendiri menanggapinya? Ya tentu kami sudah menyadari itu bahwa ada anggota-anggota TNI juga yang terlibat dalam judi online kan gitu ya Mbak. Dan kita langkah-langkah kita adalah kita kan sudah pernah juga ngecek HP seluruh prajurit, kemudian mendata siapa yang tercatat dalam judul, kemudian kita beri sanksi mereka. Sudah ada itu, sudah ada daftarnya tuh. Perwiranya berapa, pintarnya berapa, dari satuan mana, kita ada semua. Ada sekian ribu berapa itu. Kemudian seperti apa tindak lanjutnya Pak? Ya, pertama kita panggil dia. Nah, kita ini dulu, kita interogasi dulu ya. Nah, kemudian sampai seberapa mana, berapa uang yang sudah dia keluarkan untuk itu. Ada yang sudah dihukum, ada yang sudah dinonjolkan. Ada yang kena sanksi ya? Ada, sudah. Seperti apa itu? Ya tadi, ada yang dinonjolkan, ada yang dimutasi, ada yang kena hukuman disiplin, kan banyak itu gitu ya. Kalau boleh tahu, ada sekitar berapa orang yang sudah ada daftar nama-nama tersebut tadi Pak? Saya lupa, ada sekian ribu berapa itu. Zaman saya itu data zaman saya ketika dari seluruh Indonesia? Ya, sudah ada. Seluruh Indonesia? Seluruh satuan yang ada di Indonesia. Nah, gitu. Darat, udara, itu ada semua itu. Kemudian seperti apa nih upayanya dari TNI sendiri untuk? Ya, pertama kita jelas pembinaan, kan, memberikan pembinaan Santi Aji Satyakarma kepada prajurit kita bahwa itu salah, nggak akan menang. Gitu. Namanya judi online itu sudah ada algoritmanya, nggak akan menang, ngelawan mesin itu nggak akan menang gitu. Nah itu yang perlu disadarkan, disampaikan kepada anak-anak kita, kepada prajurit kita tadi gitu, bahwa sudah banyak contoh gitu loh, jangan ikut lagi yang itu gitu loh. Yang tadinya kita bisa punya tabungan, jadi sengsara nggak punya tabungan, keluarganya jadi hancur. Dan banyak contoh itu. Contoh-contoh itu yang perlu kita sampaikan tadi. Dan kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan. Terus manusia kan harus diingatkan karena manusia itu cepat lupa. Cuma kan Pak, karena banyak sudah kecanduan kan kadang agak sulit ya untuk mengerem atau menghentikan gitu sifat itu gitu loh Pak. Jadi ancamannya ya, kalau kamu nggak berhenti kamu saya pecat. Oh oke. Nah, itu terapi yang paling keras itu ya. Itu kan terapi yang paling keras itu. Kalau kamu nggak berhenti kamu pecat. Udah, milih pecat atau pilih lanjut judul? Nah gitu aja. Pasti pilih berhenti. Gitu. Tapi kalau sejauh ini dari hasil pemeriksaan begitu Pak, mungkin ada yang sudah terkena daftar nama-nama yang terlibat judul kemudian berhenti, tapi kemudian akhirnya dia ngikut lagi nih Pak. Ada nggak Pak? Ya, kan kita pemeriksaan juga continue. Enggak sekali cek, diem gitu, enggak gitu. Lanjut terus, sampai hari ini lanjut terus, cari, jangan sampai ada yang masih ikut-ikutan lagi gitu. Masih ada lagi ya. Tegur, dan kita juga memberi peringatan kepada komandannya. Nah, bahwa kamu kalau tidak bisa membunuh anak buahmu ya kau juga akan kena sanksi di situ gitu. Oke. Gitu kan. Tapi sebenarnya fenomena yang terjadi ini kan sampai dengan ribuan anggota yang akhirnya harus ikut terpaksa mengikuti, atau mereka mungkin ada kebutuhan khusus sampai akhirnya mereka bela-belain ikut judol begitu nih Pak. Ya kan kenapa ya Pak ya? Karena ketidaktahuan dan diiming-imingi menang gitu ya. Ketidaktahuan aja, adanya kebutuhan demand bahwa saya bisa dapat uang nih kalau misalnya ikut bertaruh di situ. Sekali menang dikasih kan, habis itu kecanduan terus, akhirnya habis duitnya. Nah, gitu kan. Tapi tadi kan manusia juga beri contoh, ini loh contoh-contoh yang sudah ada, teman-temanmu yang sengsara hidupnya gara-gara ikut judi online. Nah itu yang perlu kita sampaikan tadi. Makanya tadi perlunya pembinaan komandan satuan kepada prajuritnya, kepada anak buahnya, untuk selalu dengan tidak sungkan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada keluarganya, kepada prajuritnya sendiri gitu. Oke. Itu jadi makanya kita harapkan ya semoga anggota-anggota yang mungkin terlibat judol tadi juga sudah mulai jerah gitu ya Pak ya. Untuk kita juga memberikan pemahaman, lebih bagus uangmu diinvestasikan yang lain, misalnya tanam jagung, misalnya pelihara ayam, daripada masang berjudi kan, mendingan pelihara ayam, telurnya bisa dijual, nah gitu-gitulah, pelihara kambing bisa dijual, sapi, nah gitu, yang harus kita sosialisasikan terus kepada anggota kita. Oke. Ini agak melompat lagi nih Pak, dari dalam negeri kita ke luar negeri Pak, terkait dengan serangan dari India ke Pakistan nih Pak, mungkin boleh berkomentar sedikit? Ya artinya justru kalau saya melihat kena serangan India kepada Pakistan, atau perang antara India Pakistan yang terjadi sekarang ini, itu kan menjadi pelajaran juga buat kita sebagai contoh bahwa ternyata
ancaman terjadi timbulnya perang terbuka itu masih ada hari ini. Jadi jangan dibilang bahwa kita tidak butuh tentara, kita tidak butuh pertahanan yang baik. Buktinya kita nggak mau prediksi perang, ada perang gitu. Bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi di negara kita juga. Oleh karena itu program presiden, program pemerintah untuk meningkatkan, memperkuat pertahanan negara, ya harus kita dukung. Gitu. Apalagi negara kita yang luas, terpisah-pisah dengan pulau-pulau itu kan akan sangat susah, lebih susah kita dibandingkan misalnya India dan Pakistan hanya dipisah oleh daratan saja. Kita lautnya berapa banyak tuh? Dan pulaunya berapa banyak, berbeda-beda suku, berbeda bahasa lagi. Nah, tentu tantangan kita juga lebih berat lah apabila kita menghadapi invasi atau serangan seperti itu. Tapi sejauh ini akan ada nggak sih Pak, maksudnya kayak bantuan atau rencana ke depan untuk apa ya, mencegah ataupun seperti mencegah peperangan ini gitu Pak, dari pihak Indonesia sendiri? Ya, artinya kalau kita kan kita berharap bahwa masing-masing pihak bisa menahan diri. Kan itu pasti yang kita sampaikan, menahan diri supaya jangan sampai saling serangan gitu aja ya. Itu aja sebenarnya yang bisa kita lakukan, apa lagi gitu. Tapi kan kita juga tadi, kalau dari sisi TNI sendiri, kita berkaca, oh ternyata ancaman perang terbuka itu masih ada. Gitu. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat doktrin pertahanan kita bagaimana, gitu. Alutsista kita bagaimana, kemampuan prajurit kita bagaimana. Sesuai dengan visinya Panglima TNI, Prima tadi, profesional nggak, responsif nggak, integratif nggak antara 3 matra tadi, modern nggak peralatannya, adaptif nggak dengan perkembangan saat ini. Hari ini kita ada perang cyber, masa kita nggak boleh, kemarin berapa itu? Kenapa TNI ikut mengatasi cyber? Lah perang cyber hari ini ada, nah itu salah satunya gitu, gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak banget yang ingin diobrolin ini Pak ya, banyak hal-hal yang ingin diobrolin, cuma memang kita keterbatasan durasi. Pak, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu bersama dengan si Indo News di One on One pada hari ini. Dan pemirsa, terima kasih Anda yang menyaksikan One on One. Akhir kata saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa.